Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pada kali ini aku akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah mengerjakan akuntansi menggunakan Excel. Nah, pada kali ini yang dibahas adalah perusahaan dagang. Nah, langkah pertama yaitu kita harus membuka Excel. Nah, kita harus membuat beberapa jurnal. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat sheet account. Nah, teman-teman, ini kita bisa dapatkan pada lembar soal yang diberikan. Nah, tinggal ditulis aja satu-satu gitu. Nomor akun 110, nama akunnya kas, atau bisa langsung di copy paste. Kemudian ini nama sheetnya, setelah itu kita rename, klik kanan, kemudian rename, kita ganti dengan account. Nah, setelah itu kita lakukan define name. Nah, kita blok dulu semuanya. Kita blok. Kemudian formula. Terus define name. Kita ganti dengan account. Di mana define name ini nanti berfungsi pada pemasukan rumus di jurnal umum. Oh, karena sudah ada, kita hapus dulu yang ada di sini. Kita delete. Oke, kita close. Kemudian kita masukkan kembali dengan account. Oke. Nah, setelah itu kita buat jurnal umum, teman-teman. Nah, jangan lupa untuk diubah nama sheetnya. Rename jurnal umum. Kemudian kita masukkan nama perusahaannya. UD Philodendron. Kemudian jurnal umum. Kemudian Desember. Transaksi terjadi pada bulan Desember 2022. Kemudian dalam ribuan rupiah. Setelah itu kita masukkan tanggal, nama akun, kemudian no akun, debit, kemudian kredit. Nanti di nama akun kita akan memasukkan rumus yang sudah tersambung dengan sheet account. Jadi kita tidak perlu menulis satu-satu, teman-teman. Tanggal kita masukkan sesuai transaksi. Pada tanggal 1 Desember 2022 terdapat pembayaran gaji, yaitu biaya. Oh ya, kita masukkan rumusnya, teman-teman, menggunakan rumus stock up. Nah, kemudian C7
account, terus kita ke jurnal umum lagi, kita hapus C7 ini. Jadi ini C7, kalau di sini C7 untuk masukkan nomor akunnya, maka kita menggunakan C7. Nah, kemudian kita klik koma. Nah, pada sebagian Excel itu menggunakan atau lebih banyak ya teman-teman menggunakan titik koma seperti ini. Nah, tapi Excel saya menggunakan koma, jadi saya menggunakan koma. Kemudian kita masukkan account, kemudian kita koma, klik 2, kemudian klik 0, dan kurung tutup. Bentar. Nah, setelah berubah, kita bisa bawahin nanti sesuai dengan jumlahnya. Nggak apa-apa, kita banyak dulu atau kurang ya ini. Nggak apa-apa, nanti dihapus. Bisa kalau kebanyakan. Nah, kemudian kita bisa langsung masukkan menggunakan nomor akun langsung. Nanti di nama akun akan langsung tertera. Yang transaksi pada tanggal 1 ada biaya gaji penjualan masuknya, yaitu nomor akun 512. Nah, kemudian sejumlah 20, 12 juta. Kemudian ada biaya gaji kantor sebesar 10 juta pada akun 618. Nah, 10 juta. Kemudian masih tanggal 1. Kemudian biaya gaji penjualan berarti pada kas ya teman-teman. Kas 110, 110, kemudian kredit 22 juta, kemudian ada hutang dagang pada kas, hutang dagang 100 sejumlah 500 juta, sebesar 50 juta. Kemudian terdapat kan tadi hutang dagang pada kas 10, kas berarti di kredit karena keluar 50. Kemudian terdapat melakukan pembelian dengan nomor akun 500, berarti masuk ke pembelian, masuk ke debit 250 juta. Pembelian pada hutang dagang 200. Kemudian melakukan membayar biaya angkut pembelian
pembelian barang, yaitu dengan nomor akun 600. Rp5 juta. Berarti ini biaya angkut pembelian pada kas. Nama akunnya kas 110 di kredit karena pengeluaran atau pengeluaran 50 juta, 5 juta, maaf. Kemudian, nah ini di tanggal 1/1/12/2022. Langsung fotokopi saja. Kemudian pembelian ini pada tanggal 2. Kemudian biaya angkut tanggal 3. Kemudian melakukan pembelian secara kredit pada tanggal 4. Berarti nama akunnya pembelian pada hutang dagang. Nah, nomor akunnya 500, hutang dagang 200. Nah, pembelian sebesar 200 juta, pengeluaran hutang dagang karena ini melakukan pengeluaran ya. Dan mengapa hutang dagang? Karena membelinya secara kredit. 200 juta. Kemudian transaksi pada tanggal 5. Pada tanggal 5 yaitu piutang dagang dengan karena penjualan secara kredit. Kemudian berarti hutang dagang pada penjualan. Penjualan yaitu 400. Sebesar piutangnya sebesar 150 juta, pengeluaran sebesar kreditnya 150 juta. Kemudian ini masih tanggal 5 ya. Kita copy aja. Bisa kita copy, kemudian kita lihat transaksi pada tanggal 7. Pada tanggal 7 terdapat perusahaan menerima pelunasan piutang dari UD Diven Belgia sebesar 100 juta dari penjualan awal bulan sebelumnya tanpa potongan. Nah, berarti ini kas pada piutang dagang. Kas 110
Piutang dagang 120 sebesar 100 juta. Ini pada tanggal 7. Ini tanggal 7 juga. Kemudian transaksi tanggal 10, yaitu menjual barang dagangan secara tunai kepada Nyonya Pepe Romia senilai 225 juta. Menjual barang. Menjual barang berarti kas pada penjualan. Tanggal 10 kas pada penjualan. Penjualan nomor 4 sebesar 225 juta. Kemudian tanggal 11. Tanggal 11 terdapat transaksi yaitu membayar utang dagang kepada UD Aglonema sebesar 200 juta dari pembelian tanggal 4 Desember 2022 dikurangi potongan pembelian. Tanggal 11. Berarti ada hutang dagang, potongan pembelian, dan kas. Jadi ada 3 akun, teman-teman. Yang pertama hutang dagang di debit 200 juta. Kemudian potongan pembelian di kredit sebesar 4 juta. Kemudian kas 110. Jadi hanya membayar sebesar 196 juta. Hanya memiliki hutang 196 juta. Kemudian pada tanggal 13 terdapat transaksi membayar utang dagang kepada UD Aturium atas pembelian barang pada tanggal 2 Desember. Nah, membayar utang dagang kepada UD Aturium. Berarti akunnya tanggal 13. Akunnya hutang dagang pada kas 200 akunnya, kemudian kas 110, hutang dagang debit sebesar 250 juta, transaksi pada tanggal 2 Desember 250. Kemudian tanggal 13 melakukan transaksi lagi menerima pengembalian barang dari Tuan Monstera dari penjualan tanggal 5 Januari 2020 sebesar 20 juta. Berarti tanggal 13 yaitu
Retur penjualan. Retur penjualan itu nomor akunnya 410. Berarti debit sebesar 20 juta. Kemudian berarti kasnya keluar 110. Keluar berarti di kredit 20 juta. Tanggal 13, 12, 2022. Tanggal 10. Ini kita rapikan dulu. Kemudian transaksi pada tanggal 14 dengan membayar biaya iklan untuk bulan Desember sebesar 25 juta. Membayar iklan. Berarti biaya iklan pada kas tanggal 14. Biaya iklan akunnya 613, kas 110. Biaya iklan sebesar 25 juta. Berarti mengeluarkan kas pada kredit sejumlah 25 juta. Kemudian tanggal 15 ada transaksi menerima pembayaran dari Tuan Monstera atas penjualan pada tanggal 5 Januari 2020 setelah dikurangi dengan retur penjualan tanggal 13 Januari 2020. Tanggal 15 terdapat, berarti ini kan 15 menerima berarti ada pemasukan, berarti masuk ke debit yaitu kas pada potongan penjualan dan hutang dagang. Jadi ada 3 akun ya teman-teman di sini. Tanggal 15 yaitu kas debit sebesar hutang itu sejumlah 130 juta. Berarti terdapat potongan penjualan 420 dan hutang dagang 200. Nah, kas berarti masuk. Yang keluar itu hutang dagang. Di 130 juta. Potongan penjualan 2 juta 100. Kemudian uang kas yang masuk berarti 200.
127.400.000. Kemudian pada tanggal 19 membeli barang dagangan secara tunai dari PT Golden Photo sebesar 74 juta. Membeli barang berarti pembelian pada kas. Kas 110. Pembelian 574 juta. Tanggal 19. Kemudian transaksi kembali pada tanggal 19 dengan membayar hutang dagang kepada PT Adamsoni sebesar 35 juta. Membayar hutang dagang. Berarti hutang dagang pada kas. Hutang dagang 200 plus 110. Hutang dagang yang bertambah kan berarti 35 juta di debit. Kemudian kas keluar 35 juta. Ya, baik. Selanjutnya kita akan jelaskan di video selanjutnya. Masih pada jurnal umum.